Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran baru di dalam pendidikan, terutama di Indonesia ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Anda dapat memahami, mengetahui konsepsi aliran baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan dasar-dasar pemikirannya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, apa saja aliran-aliran baru di dalam pendidikan, terutama di Indonesia ini? Paling tidak kita akan membahas 7 konsep atau aliran baru di dalam pendidikan, terutama di Indonesia ini. Yang pertama itu adalah pengajaran alam sekitar, kemudian yang kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, yang keempat pengajaran proyek. Nah, mulai ini masuk ke dalam Indonesia. Mulai dengan adanya taman siswa dan INS. Kemudian pesantren. Penting ya, antara pesantren NU dan pesantren Muhammadiyah. Ini yang banyak mendominasi pembelajaran atau pendidikan di bumi Nusantara ini. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, pengajaran alam sekitar. Konsep pembelajaran atau pengajaran alam sekitar ini namanya juga udah alam sekitar ya. Manusia ya terikat pada lingkungannya dan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan itu sendiri. Itu konsepnya. Namun lebih dari itu, manusia harus mampu memanfaatkan lingkungan sejauh mungkin atau sebaik mungkin bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam rangka pengembangan pribadi manusia itu sendiri. Setelah tadi kita membahas tentang aliran-aliran pendidikan klasik, mulai ini. Bagaimana alam, bagaimana lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi pembelajaran atau pendidikan di dunia pendidikan. Langkah-langkah pengajaran alam sekitar itu pertama hampir mirip dengan apa yang kita alami sekarang karena memang ini memang turunan perbaikan terus-menerus ya, yaitu penetapan tujuan. Yang berikutnya adalah mengadakan persiapan, yang ketiga melakukan pengamatan. Yang terakhir itulah mengelola apa yang diamati. Ini ya puncaknya nih, mengelola apa yang diamati ini. Jadi dari mulai tujuan dan mengelola. Tujuan itu awalnya bagaimana dikonfirmasi di pengelolaan alam sekitar. Jadi memang benar-benar tertuju pada bagaimana mengelola alam ya. Nah, mungkin kita sering dengar sekolah alam. Nah, itu salah satu yang terpengaruh dari mazhab sekolah ini atau aliran pengajaran alam ini. Keuntungan pengajaran alam sekitar, anak dapat memiliki pengertian yang didukung oleh kenyataan yang terdapat di lingkungan. Jadi apa yang dia pelajari itu benar-benar relate dengan apa yang ada di lingkungan. Yang berikutnya, anak terdorong melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena ya tadi relate kan, relate dia melihat langsung manfaatnya, langsung ada barangnya, ada bendanya, real, konkret. Sehingga jelas anak akan terdorong untuk melakukan kegiatannya overall, sepenuh hati ya. Kemudian anak didorong untuk aktif dan kreatif dalam rangka mengembangkan dirinya. Yang terakhir, bahan-bahan yang diajarkan mempunyai nilai praktis bagi anak. Dengan dia bersentuhan atau langsung di dalam kehidupan alam, bukan suatu hal yang aneh jika anak nantinya dia akan berkembang sesuai dengan potensinya, kemudian mengembangkan dirinya sendiri. Karena dia langsung bersentuhan dengan alam, tentu bahan-bahannya, barang-barangnya, kemampuan-kemampuannya juga lebih praktis. Seperti bercocok tanam, kemudian mengolah kayu menjadi kerajinan-kerajinan. Nah, itu seperti itu ya kira-kira ya. Dan jelas sudah pasti anak menjadi subjek pembelajaran. Yang berikutnya, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini didasarkan pada pengajaran alam sekitar yang objek-objek pengamatannya dititik beratkan pada satu pusat tertentu. Ini hampir mirip dengan alam juga. Tadi alam sekitar ya, pengajaran alam sekitar. Tapi dia dititik beratkan pada satu titik tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian dia. Atau perhatian pada manusia pada umumnya. Pertanyaannya, mengapa menarik perhatian? Karena dalam menjalani hidup ini, kita akan selalu
mengarah atau terdesak atau mengarahkan perhatian kita pada sesuatu yang memang menarik. Dan yang menarik itu umumnya adalah pemenuhan kebutuhan untuk diri kita, keluarga maupun masyarakat secara umum. Jadi memang pengajaran ini berpusat pada pusat perhatian ya. Jadi memusatkan titik beratnya adalah pada pusat perhatian. Pengajaran ini selalu dikaitkan dengan 4 insting pokok anak. Yang pertama yaitu makan. Udah jelas pasti ya. Yang kedua, memiliki dan mempertahankan. Yang ketiga, melindungi diri dan bahaya. Dan yang keempat, aktivitas terkait insting-insting tersebut. Jadi, makan. Kita mendapatkan makan atau mendapatkan bahan makanan, kemudian bagaimana kita memilikinya dan mempertahankan makanan itu, kemudian melindungi diri dari bahaya, misalnya binatang buas atau gangguan-gangguan lain ya. Misalnya hujan, kepanasan, erosi, dan lain sebagainya. Dan kemudian menghubungkan antara bagian-bagian itu, insting-insting tersebut, menjadi satu kesatuan. Dengan alam sekitar yang paling dekat, kemudian dengan lingkungan sosial yang lebih luas, dan dengan lingkungan yang lebih jauh dalam artian tempat ataupun keadaan lain, di tempat yang lain. Gitu. Nah, ini pengajaran pusat perhatian. Azas-azasnya, pengajaran pusat perhatian ini, yang pertama adalah pengajaran didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangan. Yang kedua, setiap bahan harus merupakan suatu keseluruhan atau totalitas, tidak mementingkan bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, hubungan keseluruhan antar bagian-bagian itu adalah hubungan simbiosis. Tadi ya, misalnya makan. Oke, makan, bagaimana cara mendapatkannya? Setelah kita sudah dapat, bagaimana kita saving dan mempertahankan bahwa itu tetap menjadi milik kita. Yang berikutnya terkait dengan keselamatan diri. Bahaya, entah itu bahaya nanti ada bencana alam, ada non alam, atau binatang buas, atau ada yang mau memiliki atau mencurinya dan lain sebagainya. Jadi itu saling berkaitan dan saling simbiosis. Dan yang keempat, anak didorong dan dirangsang untuk selalu aktif dan dididik menjadi anggota masyarakat yang dapat mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir, ada hubungan kerjasama yang erat antara rumah dan sekolah. Nah, analogi-analogi tadi, makan, mencari makan, dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sebuah analogi ya, sebuah analogi yang kita buat, yang saya buat, sehingga Anda dapat lebih mudah. Nah, pada kenyataannya, kebutuhan manusia, pusat perhatian manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang pusat perhatiannya kepada pekerjaan, pada skill, pada uang, pada jabatan, atau pada kepuasan yang sifatnya rohani, sifatnya psikis, dalam, internal, pemenuhan kebutuhan, seperti misalnya aktualisasi diri. Ketika kita sudah bermanfaat, nah itu kebutuhan kita. Pusat perhatian masing-masing orang ini yang berbeda-beda bisa menjadi salah satu dasar atau salah satu trigger atau juga salah satu pusat-pusat perhatian yang dapat kita pelajari. Nah, yang demikian itu tadi merupakan penjabaran dari analogi yang sudah saya berikan tadi. Oke, bisa sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, sekolah kerja. Secara konsep, sekolah kerja ini lahir dari sebuah pertentangan antara paham pendidikan sosial dan pendidikan individual ekstrim. Jadi kalau pendidikan sosial itu mendidik seseorang untuk kerja ansih. Yang satu lagi, pendidikan untuk dirinya sendiri dan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, individual dan masyarakat pada dasarnya itu sangat penting, sama-sama pentingnya menurut konsep sekolah kerja ini. Tanpa individu yang baik, sulit terbina masyarakat yang baik. Dan hanya di dalam masyarakat yang baiklah terbina atau tumbuh dan berkembang individu yang baik. Nah, anak didik harus dibina agar dapat berkembang secara baik, agar bersedia menyumbangkan segenap kepandaiannya, kecakapannya, dan kemampuannya untuk masyarakat
Dan sebaliknya, masyarakat juga memberikan kesempatan, memberikan dukungan, menyediakan segala sesuatunya agar setiap individu dapat mencapai tingkat perkembangannya yang setinggi-tingginya. Jadi, sekolah kerja ini sebenarnya konsepnya saling timbal balik antara individu dan masyarakat. Antara kebebasan individu dan kebutuhan masyarakat, support masyarakat. Karena kita juga nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kita seluruhnya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Artinya sederhananya tanpa ada bantuan masyarakat, society, community, kita nggak akan bisa memenuhi bahkan kebutuhan kita sendiri. Walaupun kita ahli hanya di satu bidang. Nah, atas dasar inilah konsep sekolah kerja terbangun. Salah satu tokohnya adalah John Dewey. John Dewey beranggapan bahwa penyelenggaraan pendidikan haruslah berpusat pada kehidupan yang nyata, yang benar-benar merupakan perwujudan dari hasrat pribadi yang ada di dalam diri individu. Kemudian, pendidikan harus memungkinkan berlangsungnya interaksi sosial dan berkembangnya kemampuan pengendalian suasana. Dan yang terakhir, pendidikan harus bersifat problematik sehingga merangsang penjelajahan yang lebih mendalam atau metode inquiry. Nah, ini dasar munculnya strategi pembelajaran atau model pembelajaran inquiry. Di dalam sekolah kerja, anak aktif berbuat, mengamati sendiri, mencari jalan, memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Nah, ini agak mirip dengan teori belajar konstruktivisme nanti. Karena memang inquiry itu asal mulanya memang dari konstruktivisme. Pusat pembelajaran adalah anak, bukan guru. Metode atau bahan ajar. Mendidik anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Bahan ajar disusun dalam suatu keseluruhan yang berpusat pada masalah kehidupan. Ya, kaitannya dengan minat ya. Artinya kalau memang minatnya ke sana dan potensinya ada di sana, nah bahan ajar itu harus diarahkan ke sana. Berpusat pada masalah kehidupan. Konsep sekolah kerja ini lebih mementingkan pada pengetahuan fungsional, bukan hafalan atau proses-proses imitasi ya. Dan dapat digunakan berkarya, mencipta dan berbuat. Sehingga sekolah kerja yang nanti bakal ada banyak turunannya, ini jauh lebih praktikal. Jauh lebih, kalau bahasa kita sekarang tuh jauh lebih terapan, lebih vokasional dibanding sekolah-sekolah pada umumnya. Karena nggak semua sekolah mau dan mampu menerapkan prinsip-prinsip sekolah kerja ini walaupun mereka ingin. Selanjutnya, anak harus menjalani proses berpikir sesuai dengan perkembangan anak. Jadi tidak boleh dipaksakan. Ini salah satu dasar prinsip sekolah kerja. Dan yang terakhir, sekolah kerja merupakan bentuk masyarakat kecil yang di dalamnya anak mendapatkan latihan dan pengalaman yang penting seperti moral, sosial, dan kecerdasan. Macam-macam sekolah kerja. Nah, ini yang kemudian muncul banyak sekolah-sekolah kerja baik di Eropa maupun di Indonesia. Salah satunya adalah sekolah kerja sosiologis dibangun oleh G. Kersensteiner. Yang berikutnya sekolah psikologis yang dibangun oleh E. de Crowley, salah satu tokoh juga di dalam pengembangan sekolah kerja. Berikutnya adalah John Dewey dengan sekolah sosiologis psikologisnya. Selanjutnya sekolah pengembangan kepribadian anak dibangun oleh Gaudi. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Kita lanjut ke pengajaran proyek. Pengajaran proyek menekankan pada permasalahan yang dibahas haruslah ada kegiatan dengan kehidupan anak secara nyata. Artinya keluarga itu relate dengan masyarakat, dengan lingkungan-lingkungan di luar ya. Mulai dari penentuan masalah sampai pada penilaian, anak harus diikut sertakan secara aktif baik secara perseorangan maupun berkelompok. Konsep pengajaran proyek ini memang lebih menekankan pada saling bahu-membahu atau saling membantu antara satu orang dengan yang lainnya baik secara individu maupun berkelompok ya, atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara individu maupun berkelompok. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pada persiapan dia harus menetapkan masalah dulu. Kemudian
Guru merangsang anak agar dapat memikirkan, mengusulkan, dan mendiskusikan apa-apa yang perlu dipelajari beserta pembagian tugasnya. Kemudian alat, langkah-langkah, kaitan satu dengan kaitan yang lain itu harus saling mendukung dan saling berhubungan. Sehingga kegiatan ini suka nggak suka, mau nggak mau akan menjadi sebuah kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, jadi di awalnya udah begitu persiapannya tuh. Ada pembagian, ada masalah ya. Ada masalah, kemudian masalah itu diselesaikan dengan berbagai macam pembagian tugas, alat, langkah, kemudian dijadikan satu. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajarannya, pelaksanaan dari rencana ini dapat diawali dengan pengamatan atau karya wisata atau juga studi literatur. Di sini dilakukan diskusi, menyusun karangan, diagram, model, menjawab pertanyaan, membuat laporan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini sangat unik karena dia harus melakukan publikasi atau pameran. Pameran dari apa yang sudah dilakukannya. Bentuk-bentuk penilaiannya memang lebih cenderung kepada portfolio, kemudian kinerja, kemudian juga keterampilan proses, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah penjabaran dari beberapa aliran-aliran baru di dalam pendidikan, terutamanya yang dari luar negeri. Next, kita akan membahas aliran-aliran yang ada di dalam negeri. Terima kasih.